Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian, Jemaat GSKI Kana Cirebon dan seluruh pencinta suara kebenaran Injil dimanapun saja kita berada. Pada hari ini kita sama-sama merayakan hari Jumat Agung. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, orang yang dikasihinya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah bagi kita. Untuk itu, baiklah kita yang percaya kepada Tuhan benar-benar memberikan hidup kita menjadi perkenanan di hati Bapa. Mari saudara sekalian ambil tempat yang terbaik, tempat yang nyaman untuk kita boleh mengikuti pertemuan ibadah Raja online saat pagi hari ini. Untuk itu saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian online kita pada saat pagi hari ini dengan sebuah lagu yang begitu memberkati kita, bagaimana kita boleh masuk di dalam proses Tuhan agar kita memiliki kedewasaan rohani, agar hati Tuhan disenangkan. Puji nama Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sabarnya Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan benar-benar memperhatikan hati kita yang tulus untuk menyembah Tuhan. Dosa-dosaku diampuni, amin. Lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, ingin aku seperti Dia. Hidup kudus tiada bercela, amin. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Kita nyanyikan refnya sekali lagi, haleluya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni. Lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku,
menjadi alat bagi Dia, menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia, menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Menjadi alat bagi Dia. Benar Tuhan, benar Yesus. Engkau begitu sabar menghadapi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau selalu memberikan banyak kesempatan kepada kami untuk kami boleh masuk dalam proses perkenanan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi serupa seperti Kristus ya Tuhan, mengambil bagian dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Walaupun kami seringkali jatuh di dalam dosa ya Tuhan, tetapi Engkau masih menunggu kami untuk kami boleh bertobat sungguh-sungguh ya Bapa, merubah pola pikir kami, pola hidup kami untuk berkenan di hadirat-Mu. Kami bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Pada hari ini kami merayakan Tuhan Jumat Agung, di mana Engkau ya Tuhan disalib ganti kami ya Bapa, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami boleh dilayakkan ya Bapa untuk menghadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bisa ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah berkat rahmat kemurahan Tuhan. Sepatutnya lah kami benar-benar mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, biarlah pada saat pagi hari ini kami mau daftarkan ibadah pertemuan raya online ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan saja yang mau pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga tamatnya. Pimpin ya Bapa para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang melayani Engkau pada saat pagi hari ini. Urapi kami ya Bapa, dari WL, singer, pemain musik maupun hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi dupa yang berbaru harum di hadirat-Mu ya Bapa, bisa membawa berkat bagi jemaat-Mu ya Bapa yang mengikuti ibadah pertemuan raya online saat pagi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai ibadah pertemuan raya online ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus lebih lagi. Kita mau ikuti ibadah Jumat Agung ini dengan lebih sungguh. Kita mau mengingat akan segala pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mau menyanyikan lagu pujian penyembahan ini. Ku ingat pengorbanan Tuhan. Siapkan hati kita dengan sungguh untuk datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Kami mau berjuang terus Tuhan, untuk kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh dikembalikan kepada rancangan-Mu yang semula ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita jemput untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini lebih sungguh. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Kau miliki. Terima kasih Tuhan. Berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku. Terima kasih Tuhan. Kau rela berikan diri-Mu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia dirimu.
lebih sungguh semua pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita benar-benar mau berubah, hidup berkenan di hadirat Tuhan, di jalan terjal berdebu. Tertatih langkah Tuhan, memikul salibnya untuk menebus dosa kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan dengan sungguh, kita mau panjatkan nama kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Di jalan terjal berdebu, tertatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak semata pun keluhmu, walaupun dari lukamu, Tuhanku Yesus, juru selamatku. Di jalan terjal berdebu, jalan terjal berdebu, tertatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Kita mau katakan dengan di jalan terjal berdebu, di jalan terjal berdebu, tertatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena dalahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya ketaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa.
Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhanku, Rajaku. Ketaatan-Mu membuat kami diselamatkan. Aku sungguh bersyukur ya Bapa, Bapa yang telah mengirim putra tunggalnya bagi kami, sehingga kami diselamatkan. Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami kembali boleh memperingati Jumat Agung, di mana hari sengsara 2000 tahun yang lalu itu terjadi. Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan. Kami sungguh bersyukur Bapa, Bapa mengasihi kami. Sekarang kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Urapi anak-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Anak-Mu sangat terbatas, tetapi Bapa tidak terbatas. Mampukan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal Bapa kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam pertemuan raya GSKI Kana Cirebon. Kita bersama-sama akan belajar kembali di mana hari ini kita memperingati Jumat Agung, saudaraku. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang sangat penting, dan saya percaya ini sangat penting. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kitab Injil Yohanes ini menceritakan detik-detik saat-saat terakhir di mana Yesus disalibkan dan Yesus wafat. Sebelum dia wafat, ada satu perkataan yang sangat luar biasa dan mengandung arti yang sangat luar biasa, yaitu di dalam ayat 30 ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan Tuhan Yesus, it's done, atau sudah selesai, adalah satu perkataan yang mengandung arti yang luar biasa. Mengandung arti yang sangat dalam. Mengapa demikian, saudaraku? Ada satu hal yang unik. Sebelum meninggal, Yesus mengatakan sudah selesai. Kata-kata ini memiliki arti bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, ada misi atau ada tugas yang harus dia lakukan. Dia datang ke dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Dia datang ke dalam dunia ini karena ada tugas. Oleh sebab itu kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh berapa ribu tahun sebelum dia datang. Saat Adam dan Hawa jatuh, Allah sendiri yang berkata melalui keturunan wanita ini menubuatkan tentang siapa Yesus. Sudah dinubuatkan, sudah diberikan diberikan oleh Allah satu nubuatan bahwa Yesus itu akan datang. Dan kedatangan Yesus itu bukan karena iseng, tetapi ada tugas. Ada tugas yang harus dia kerjakan dari sejak lahir sampai dia mati. Dan hal yang luar biasa, Yesus tahu dan berkata, Bapa, aku sudah selesaikan tugasku dan aku akan kembali kepada Bapa. Nah, banyak orang Kristen, saudaraku, menafsirkan kata-kata Yesus tersebut itu dengan salah pengertian. Seolah-olah waktu banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus berkata sudah selesai, itu pun menyangkut manusia yang ditebusnya. Pada saat Yesus berkata sudah selesai, itu menyangkut manusia-manusia yang percaya kepada dia. Dan dikatakan kamu juga
sudah selesai. Sehingga ada satu ajaran yang mengatakan, enggak apa-apa, aku berbuat salah pun sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Lalu kita tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah Yesus seperti berkata begini, sudah selesai. Lalu dia menggendong manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia angkat kita, lalu dia masukkan ke dalam kerajaan Allah. Lalu kita diampuni, dikuduskan, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Wow, itu salah besar, saudaraku. Perkataan Yesus sudah selesai adalah menyangkut misi dirinya sendiri. Menyangkut tugas dirinya sendiri, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Menyangkut dirinya sendiri, karena dia tahu tugas daripada Bapa. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat Yesus berkatakan sudah selesai, kita harus mengerti misinya Tuhan Yesus itu apa. Tugas Tuhan Yesus itu apa. Misi dan tugas Tuhan Yesus itu adalah bagaimana Tuhan Yesus harus menyelamatkan manusia dari dosa. Misi Tuhan Yesus itu adalah menyelamatkan manusia. Arti menyelamatkan manusia adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Dan saudara harus tahu, begitu Yesus berkata sudah selesai, apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah dua. Itu menandakan, menandakan bahwa setiap manusia kembali boleh menghadap Bapa. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa. Nah, misi tugas Tuhan Yesus adalah bagaimana mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula supaya manusia bisa bertemu dengan Bapa. Dan pada saat Yesus sudah menunaikan tugas ini, sudah menyelesaikan tugas ini, pintu keselamatan, pintu untuk bertemu dengan Bapa terbuka. Tetapi saudaraku harus perhatikan, begitu pintu itu terbuka, tidak semena-mena manusia begitu masuk langsung bisa bertemu dengan Bapa. Ini baru pintu keselamatan itu terbuka. Ada tanggung jawab kita untuk melangkah masuk ke dalam pintu itu, dan ada tanggung jawab kita untuk kalau mau bertemu dengan Bapa, hidup kita harus diubah serupa dengan Yesus. Karena Yesus sudah berhasil taat, bahkan taat sampai mati. So, kok ada bagian kita, ada tugas kita. Nah, kalau Yesus katakan sudah selesai, bahwa keselamatan tidak ada pada siapapun juga selain pada Yesus. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Maka Jumat Agung ini penting, peringatan Jumat Agung ini penting, saudaraku. Lebih penting sebetulnya daripada kelahiran. Kelahiran itu juga penting. Tetapi Jumat Agung itu penting karena Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, saudaraku, bagian kita sekarang, Yesus berkata sudah selesai. Lalu pintu terbuka. Lalu kita harus masuk ke dalam pintu itu. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, masuklah pintu yang sesak. Masuklah pintu yang sesak. Yesus membuka pintu, bukan pintu yang lebar, tetapi pintu yang sesak. Karena kenapa? Setiap orang yang mau bertemu dengan Bapa, hidupnya itu harus berkualitas. Setiap orang yang mau bertemu dengan Bapa, hidupnya harus serupa dengan Kristus. Tidak sembarang orang. Banyak orang merasa bahwa dia sudah masuk dalam pintu itu, padahal hidupnya tidak dirubah. Dan saudaraku, orang tersebut sebetulnya belum masuk. Hanya merasa sudah masuk pintu itu. So, aku kasih di dalam Tuhan, berani nggak kita
kalau kita nanti pada saat ketemu Bapa, kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, sudah selesai. Pada saat kita sudah ketemu Bapa, setelah kita dipanggil pulang, lalu kita menghadap pengadilan Bapa, lalu kita menghadap Bapa dan Bapa berkata, mari hambaku yang setia. Berani nggak kita punya satu konsep, oh Tuhan pasti berkata, aku menjadi hamba yang setia. Jangan hanya keyakinan, saudaraku. Itu harus berdasarkan kesungguhan hati kita. Harus berdasarkan ke iman kita yang sungguh-sungguh. Sudah belum kita serupa dengan Yesus? Ketika saya membaca ayat ini dan sedang merenungkan ayat ini, saudaraku, saya membayangkan diri saya sendiri. Kalau saya ketemu Bapa, berani nggak saya katakan, Bapa, sudah selesai. Usai sudah tugasku ya Bapa. Aku ada di bumi ini karena aku memiliki tugas dan sekarang sudah selesai. Sama seperti Paulus. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus berkata, aku sudah mencapai garis akhir dengan baik. Perkataan Paulus bukan setelah dia meninggal, tapi perkataan Paulus semasa dia masih hidup. Dan pada saat itu Paulus mengerti bahwa tugasnya sudah selesai, sama seperti Tuhan Yesus. Selama masih ada di muka bumi ini, di awal-awal ajalnya akan tiba, dia berkata, sudah selesai, kuserahkan nyawaku. Saya merindukan diri saya sendiri, saudara. Dan saya juga merindukan semua pencinta suara kebenaran, semua yang ada di GSKI Kana Cirebon, semua yang mendengar kebenaran ini, mengerti maksud daripada Tuhan Yesus ini. Bahwa Tuhan sudah membuka pintu. Nah sekarang ada bagian kita untuk masuk ke pintu itu. Dan setelah kita masuk ke pintu itu akan berproses bagaimana kita serupa dengan Yesus sampai kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, dan sampai kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba di langit baru dan bumi baru, sampai kita bertemu dengan Bapa. Bapa, sudah selesai. Oleh sebab itu mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas, saudara. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk saudara Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Saudara, saya ingin bacakan ini untuk memotivasi pada Jumat Agung ini. Ayo kita renungkan kembali. Jangan sia-siakan kematian Yesus. Yesus mati dan berkata sudah selesai, pintu dibuka. Tapi pintu yang dibuka itu bukan pintu yang lebar, tapi pintu yang sesak. Kenapa? Karena dia harus menjalani seperti yang Yesus jalani. Dia harus mengikut Yesus dan mengikuti jejak-jejak Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus berkata sudah selesai. Demikian kita berkata sudah selesai. Mari kita baca Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah supaya masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar.
Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau kita merenungkan kata-kata Tuhan Yesus, saudaraku, kalau kita benar-benar merenungkan perikop ini, kata-kata ini mengerikan loh. Saya membaca ini agak sedikit, waduh, saya pun ngeri, saudaraku. Kenapa sangat sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara harus perhatikan kata-kata ini, saudaraku. Perhatikan fokus di dalam ayat 23 ini. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus tidak menjawab iya, dan dia juga tidak menjawab tidak. Saudaraku, ini keanehannya. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak berkata iya, tidak berkata tidak? Bahkan Yesus menjawab sedemikian, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau kita mau, saudaraku, selesai seperti Tuhan Yesus selesai, dan kita pada saat menghadap Bapa sudah selesai, 3 hal ini harus kita lakukan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yesus sendiri berkata, akulah pintu itu. Pintu kepada kehidupan. Yesus telah membuka pintu, sekarang bagian kita berjuang. Nah, saudaraku, perhatikan. Tidak mudah, yang namanya berjuang itu tidak mudah, ada usaha. Saudara jangan pernah berpikiran bahwa keselamatan itu hasil usaha manusia. Tidak, keselamatan itu benar-benar anugerah yang daripada Tuhan Yesus. Di mana anugerah itu, suatu pintu itu terbuka, itu adalah anugerah. Nah, sekarang bagian kita untuk berjuang. Berjuang apa? Masuk ke pintu itu. Dan dikatakan pintu itu sesak, yaitu kecil. Jadi suatu hal untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil juga. Ya, untuk kita diselamatkan bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil juga. Kalau Yesus berkata sudah membuka pintu ini, kita harus berjuang. Kita harus berlomba seperti Paulus berlomba. Makanya Paulus berkata, aku sudah menyelesaikan semua dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir dengan baik. Aku sudah mengikuti perlombaan dengan baik. Jadi kekristenan bukan berpikiran kita percaya Yesus langsung masuk surga. Dasarnya di mana? Setelah percaya Yesus pasti masuk surga. Saudaraku, itu hanya satu keyakinan yang kata menurut saya keyakinan itu adalah keyakinan yang tidak jelas, saudaraku. Keyakinan yang tidak jelas. Bagaimana mungkin percaya Yesus langsung masuk surga lalu mau lakukan apa bebas? Loh, tidak seperti itu, saudaraku. Di sini Yesus jelaskan berjuang. Di mana Yesus pun berjuang untuk melakukan tugas Bapa. Di mana Yesus pun tidak santai dalam melakukan kehendak Bapa. Yesus pun berjuang bagaimana mengosongkan dirinya, bagaimana melawan dagingnya. Puncak perjuangan dia ada di Taman Getsemani. Dan dia berkata kepada Bapa, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi perjuangannya itu berhasil dengan mengalahkan kedagingannya. Dan dia berkata kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berjuang untuk masuk ke pintu itu yang sesak itu. Berjuang bagaimana kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Berjuang bagaimana kita harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Dan itu memerlukan perjuangan yang paling gak enak, saudara. Itu memerlukan perjuangan
bagaimana kita bisa menyalipkan daging kita. Bagaimana kita harus mengosongkan diri kita. Bagaimana kita harus melepaskan ego kita. Bagaimana kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Bagaimana kita tidak boleh mencintai dunia ini yang menurut daging kita itu memberikan kenyamanan. Dan kenyamanan daging kita ini harus ditanggalkan. Bagaimana kita harus melepaskan kebahagiaan kita yang tergantung kepada dunia ini. Melepaskannya, kebahagiaan kita harus tergantung kepada Tuhan. Masuk itu, saudara. Untuk masuk itu perlu namanya perjuangan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau mau membangun rumah, engkau harus hitung anggarannya. Kalau engkau mau ikut Yesus, hitunglah anggarannya. Anak manusia tidak pernah punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Burung saja mempunyai tempat, mempunyai sarangnya. Anak manusia tidak punya tempat. Kita harus berjuang bagaimana kalau mengikut Yesus itu harus lepaskan keegoan kita. Maka Tuhan Yesus jelas katakan barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib dan sangkal diri. Selama kita masih menyukai kedagingan, selama kita masih menyukai dunia ini, kita tidak layak masuk ke pintu yang sesak itu. Makanya tidak mudah. Tetapi bukan hal yang mustahil. Dan apa akibatnya saudaraku kalau kita sudah berjuang dan masuk dan kita bisa lolos? Kita berani berkata di hadapan Bapa, sudah selesai. Dan kita akan menerima mahkota itu. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di langit baru, bumi yang baru. Jauh lebih indah daripada dunia ini. Jauh lebih nyaman daripada dunia ini. Dan kalau kita perhitungkan suatu, apa yang kita alami perjuangan ini tidak selamanya, hanya sebentar. Selama kita hidup hanya sebentar. Jauh Tuhan akan berikan reward. Jauh Tuhan akan berikan kita kehidupan yang kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu perjuangan yang kita lakukan selama kita ada di bumi ini tidak akan pernah sia-sia. Nah, masalahnya banyak sekali orang Kristen seperti ayat yang ke-26 yang dikatakan tadi di dalam Lukas 13 ayat yang ke-26. Banyak orang Kristen berkata begini, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan mendengar pengajaran Kristus. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen merasa sudah makan minum, merasa dekat dengan Allah, merasa sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak mau berjuang untuk masuk. Karena mereka tidak mau berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena mereka tidak mau berjuang untuk masuk dalam pintu sesak itu. Karena mereka hanya merasa dekat dengan Tuhan. Hanya merasa sudah diselamatkan. Punya keyakinan, pokoknya yakin masuk surga. Kalau nggak yakin berarti belum terima Yesus. Ini adalah konsep berpikir yang salah besar. Sehingga banyak sekali orang Kristen dibelokkan dari keyakinan yang sesungguhnya. Banyak orang Kristen dibelokkan daripada ajaran-ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Dari Injil yang murni. Banyak orang Kristen dibelokkan dengan diperlihatkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan diperlihatkan mujizat-mujizat. Dengan dibuatnya nyaman di dunia ini dengan segala berkat. Lalu dengan iming-iming berkat. Dengan iming-iming hidup sukses. Dengan hidup iming-iming dimuliakan di bumi ini. Saudara, hal itu tidak salah, tapi itu bukan tujuan. Saudara harus ingat, tujuan kita adalah langit baru, bumi yang baru. Itu bukan tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Lalu kita bisa berkata hidup di dunia ini, bisa mengumbar hawa nafsu. Pokoknya selama ada dalam dunia, nikmati saja. Saudara, itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah langit baru, bumi baru. Nah, banyak sekali hari ini pengajaran banyak kekristenan membawa kenyamanan di bumi ini, membawa kenyamanan hidup di dalam dunia ini, tidak mengajarkan lagi bagaimana kita harus melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu kita harus mengikuti jejak Yesus. Pada saat Yesus naik ke sebuah gunung,
yang tinggi. Saudaraku, pada saat itu ada dua hamba Tuhan, Musa dan Elia turun. Lalu mendampingi Tuhan Yesus. Dan Yesus, Musa dan Elia penuh dengan kemuliaan dan terang. Sehingga para muridnya takut. Pada saat itu terdengar suara dari surga kepada mereka, kepada murid-murid Yesus. Petrus, Yohanes dan Yakobus berkata begini, dengar, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kehendak Bapa tuh mau kita mengikut Yesus, dengarkanlah Yesus, ikutlah Yesus. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, inilah kehendak Bapa yang sesungguhnya. Inilah keinginan Bapa yang sesungguhnya. Mau gak kita, saudaraku, mulai hari ini disadarkan, mau gak berkata, Tuhan, aku mau berjuang. Aku mau masuk dalam pintu ini. Ada aksi, saudaraku. Masuk aktif. Bukan pasif. Bukan seperti setelah percaya Yesus, lalu seperti digendong oleh Tuhan. Lalu dibawa oleh Tuhan ke surga, lalu menghadap Bapa. Dan Yesus berkata begini, Bapa, ini saya Hermawan, ini udah percaya aku. Bukan begitu, saudaraku. Kita bukan seperti itu diselamatkan. Kita diselamatkan menjadi serupa dengan Kristus, itu ada proses. Sebegitu itu percaya Yesus, aku mau masuk dan berjuang, masuk melalui pintu sesak itu. Begitu kita masuk dalam pintu itu, dari situ kita terus berproses, terus sampai kita serupa dengan Kristus. Kita terus berproses sampai kita dewasa. Dan ada hal yang luar biasanya, saudaraku. Di dalam melakukan tugas Bapa sebetulnya. Bapa sudah memberikan fasilitas kepada kita. Kalau kita mau berjuang ya. Kalau kita mau berjuang sungguh-sungguh. Bapa, aku mau masuk ya. Tuhan Yesus sudah buka pintu. Ini kesempatan. Kita berlari, kita berjuang masuk melalui pintu itu. Yang sesak itu. Dan saudaraku, percayalah. Begitu kita masuk ke dalam pintu itu, maka Bapa memberikan fasilitas kepada kita untuk supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Bapa langsung memberikan fasilitas. Yang terpenting fasilitas itu apa? Roh Kudus. Bapa langsung berikan Roh Kudus bagaimana supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tugas Bapa, mengerjakan apa yang tugas Bapa. Karena tugas Bapa itu ada 3, saudaraku. Pertama, kita harus menjadi serupa dengan Kristus, tugas Bapa kepada manusia yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, kita harus memaksimalkan potensi. Yang ketiga, kita harus menjadi alat peraga Bapa melalui profesi kita, menjadi terang dan garam. Nah, saudaraku, tugas ini ya kita harus menjadi serupa Kristus, memaksimalkan potensi, menjadi alat peraga Bapa, dan Bapa berikan fasilitas itu. Fasilitasnya bisa bermacam-macam, saudaraku. Ya, boleh di dalam Alkitab boleh dikatakan talenta. Di dalam Alkitab disebutkan karunia-karunia. Tetapi itu hanya fasilitas dari Bapa, bukan milik kita. Dan kebanyakan dari kita seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-26, aku telah makan dan minum di hadapanmu, mendengar perjanjian semua. Di situ Bapa sudah memberikan fasilitas. Tetapi sesungguhnya fasilitas yang diberikan kepada manusia, diberikan kepada kita, disalahgunakan untuk menjadi hawa nafsu kita. Itu namanya memanipulasi Bapa. Kalau kita diberkati tidak salah, saudara. Tidak salah kalau kita diberkati dengan keuangan. Tidak salah kita diperkaya oleh Tuhan. Tetapi kekayaan itu hanya fasilitas, bukan tujuan hidup kita. Kekayaan itu bukan tujuan, tapi hanya fasilitas. Bagaimana melalui kekayaan itu kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi role model, kita bisa memaksimalkan potensi, kita bisa melakukan tugas Bapa lebih maksimal lagi, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita, begitu kita diberkati dengan fasilitas keuangan, maka kita menggunakan keuangan untuk hawa nafsu kita. Maka kita berkata, oh ini milikku. Padahal itu hanya fasilitas.
Seorang yang Tuhan berikan fasilitas untuk bisa fasih berbicara, untuk bisa fasih berkhotbah, menyampaikan kebenaran, itu hanya fasilitas. Dan fasilitas itu harus digunakan untuk supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Fasilitas itu harus digunakan bagaimana kita harus memaksimalkan potensi kita. Semakin Tuhan mau pakai kita, semakin kita harus merendahkan diri dan potensi kita makin dikembangkan. Berita Injil makin disebarkan. Dan fasilitas itu juga bagaimana kita menjadi alat peraga Bapa. Maka seorang pengkhotbah itu tidak mudah. Seorang pengkhotbah gampang untuk ngomong, tetapi bisa nggak mempraktekkan. Gampang untuk mau ngomong, tapi bisa nggak menjadi teladan. Bisa nggak menjadi role model. Dan itu tidak mudah. Walaupun ini tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Asal kita mau nggak membayar harga, berjuang. Sangat sedih hari-hari ini kalau fasilitas yang Bapak berikan lalu kita rampok seolah-olah milik kita. Lalu kita ambil seolah-olah menjadi kepunyaan kita. Dan akhirnya kita tidak menggunakan fasilitas sebagaimana mestinya. Sebagai contoh di berita-berita di koran, saudaraku, ada rumah-rumah yang hanya sebagai fasilitas selama bekerja. Selama bertugas rumah itu diberikan. Tapi setelah tidak bekerja, setelah dia tidak lagi bertugas, rumah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kenyataannya banyak berita, rumah itu ditempati dan tidak mau dikembalikan. Seolah-olah rumah itu menjadi miliknya sendiri, padahal rumah itu menjadi fasilitas bagi orang yang bekerja. Demikian juga kita, kalau kita melakukan tugas Bapa, bekerja untuk Bapa, Bapa memberikan fasilitas. Bapa memberikan itu, jangan kita gunakan untuk hawa nafsu kita, saudaraku. Jangan kita lakukan hanya untuk kepentingan pribadi kita. Dan fasilitas itu Bapa berikan bagi kita hanya dengan satu tujuan, supaya kita menyelesaikan tugas Bapa. Sama halnya kalau kita bekerja di kantor. Seorang marketing diberikan fasilitas kendaraan. Bukan kendaraan itu dipakai untuk ngojek. Bukan kendaraan itu dipakai untuk mencari uang. Bukan kendaraan itu dipakai untuk kita berjalan-jalan. Tetapi kendaraan itu dipakai sebagai fasilitas bagaimana kita harus bekerja di perusahaan itu menjadi maksimal. So aku bisa bayangkan betapa jahatnya manusia pada saat diberikan fasilitas oleh Allah untuk mencapai tujuan Allah, tetapi kita menggunakannya untuk hawa nafsu kita. Mari hari ini kita bertobat, saudara. Termasuk saya harus bertobat. Karena tugas yang Bapak berikan tidak mudah, tapi Tuhan berikan fasilitas itu. Fasilitas Roh Kudus pun bisa dimanipulasi, saudara. Seharusnya manusia dipimpin oleh roh, tapi kenyataannya memanipulasi roh sehingga ngeroh. Begitu banyak orang Kristen ngeroh kata Tuhan, kata Roh Kudus, sehingga tapi tindakan-tindakannya tidak mencerminkan Kristus. Tindakan-tindakannya tidak mencerminkan hidup di dalam kerajaan Allah. Sehingga penyesat-penyesat muncul. Lalu selalu membawa-bawa nama Tuhan. Fasilitas Roh Kudus itu sebetulnya memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada kita untuk supaya kita menjalani kehidupan ini, supaya kita serupa menjadi Kristus, serupa seperti Kristus. Kita bisa sepikiran dan seperasaan Kristus, aku. Menjadi serupa dengan Kristus bukan kita menjadi Yesus, nggak mungkin. Yesus terlalu luar biasa, terlalu sempurna, kita nggak mungkin. Tetapi yang dimaksud ini adalah bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, Roh Kudus itu mengajar bagaimana perasaan Kristus, bagaimana pikiran Kristus, diajar. Dan kita lama-lama jadi tahu, oh ternyata Yesus begini-begini, karena Roh Kudus yang mengajar. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu hanya fasilitas mengajar kita, fasilitas untuk menolong kita, memberikan penghiburan pada saat kita menderita, memberi kekuatan pada saat kita berjuang. Itu Roh Kudus, aku. Bukan kita memanipulasi Roh Kudus itu seolah-olah menjadi nabi akhir zaman. Sangat menyedihkan. Hari ini, mari saudaraku,
Perkataan Yesus di kayu salib, it's done, sudah selesai. Berani nggak kita berkata kepada Bapa pada saat kelak nanti ketemu dengan Bapa, sudah selesai. Beberapa minggu ini, mungkin 1 bulan ini, selalu saya kalau berdoa saya katakan, Bapa, berani nggak saya berkata sudah selesai pada saat ketemu Bapa? Terus terang saya pun masih meragukan dan saya akan terus berjuang. Kenapa saya masih meragukan? Karena saya masih merasa banyak tugas yang belum bisa saya selesaikan. Saya sudah tertinggal cukup jauh. Dan sekarang saya sedang berlari dan berjuang bagaimana saya berkata nanti kepada Bapak, sudah selesai Bapak. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa berani berkata sudah selesai? Mulai hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa berani dan menyelesaikan tugas kita? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, awasi diri kita. Banyak orang lebih suka mengawasi orang lain daripada diri sendiri. Mulai hari-hari ini, beberapa minggu ke depan yang lalu, begitu saya merenungkan terus tentang it's done, sudah selesai ini, saya mengawasi diri saya setiap saat. Setiap saat. Entah lagi makan, entah lagi berbicara, apapun saya mengawasi perkataan saya. Saya mengawasi tindakan saya. Bahkan saya mengawasi batin saya yang terdalam, hati saya yang terdalam. Ada nggak kelicikan-kelicikan hati saya? Ada nggak kebengkokan hati saya? Ada nggak kepalsuan dalam hidup saya? Saya awasi itu setiap detik. Setiap tindakan apa yang saya lakukan baik kepada istri, kepada anak, kepada menantu, kepada orang lain, kepada jemaat, kepada rekan sekerja, selalu saya mengawasi. Begitu ada satu kesalahan langsung saya katakan, oh sorry, aku salah. Dan yang terpenting, Tuhan aku salah, ampuni Tuhan. Setiap pagi saya mengawasi diri. Pada saat saya berdoa, Tuhan tolong koreksi, aku perkarakan hidupku, aku perkarakan hatiku. Kalau ada hal yang tidak beres Tuhan, tolong tunjukkan supaya hari ini juga, pagi ini juga aku beres di hadapan-Mu. Aku mau mengawasi diriku dan aku mau berkata kepada diriku, jangan macam-macam. Aku berkata kepada dagingku, jangan macam-macam. Satu saja dagingku harus tunduk kepada Allah. Aku harus sangkal diriku. Dagingku harus aku salibkan. Awasi terus aku. Apakah kita benar-benar berintegritas di hadapan Tuhan? Awasi diri kita, saudaraku. Apakah setiap perkataan, tindakan, perbuatan, kelakuan kita, tingkah laku kita berkenan di hadapan Tuhan? Memang paling tidak mudah untuk mengawasi diri. Banyak komprominya atau memang tidak mau mengawasi diri sendiri. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, ayo awasi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kalau kita tidak mengawasi? Di dalam pekerjaan, di dalam tugas pekerjaan pun saya mengawasi diri saya sendiri. Apakah saya sudah benar belum? Apakah saya sudah jujur belum? Di dalam pelayanan, apakah sudah benar belum motivasi saya di dalam melayani? Di dalam saya menyampaikan kebenaran firman pun, saya mengawasi diri saya dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan sudah benar belum? Di dalam saya harus menyampaikan tugas, menyampaikan tema pun, untuk satu tema pun saya berkata, Bapak benar nggak? Boleh nggak untuk menyampaikan ini? Jangan aku menyampaikan ini dengan satu tujuan untuk ambisi pribadiku, agenda pribadiku, dan aku nggak mau itu. Dan saya harus tahu, saya banyak kali jatuh dalam hal ini. Saya tidak sadar bahwa saya selalu masih melakukan agenda saya pribadi, bukan agendanya Tuhan. Oleh sebab itu sekarang ini saya mengawasi hidup saya, diri saya sendiri. Selalu memeriksa diri, apapun yang akan saya putuskan, berkenan nggak di hadapan Bapa. Apapun yang mau saya ucapkan, itu sesuai nggak dengan kehendak Bapa. Awasi diri kita. Bagaimana kita menyelesaikan tugas Bapa? Yang kedua, kita harus berani, sekali lagi, berani mengambil komitmen.
Saudara, komitmen itu harus dilakukan. Tapi banyak orang komitmen karena emosi. Sama seperti tadi, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Komitmen, tetapi kelakuan seharusnya tidak mau ikut Tuhan. Lalu di hadapan Bapa kita berkata, aku sudah berkomitmen. Salah, kalau kita mau berkomitmen, lakukan, saudaraku. Apa yang menjadi komitmen kita? Kita harus bersedia mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, itu komitmen. Bagaimana Roma 12 ayat 1, hendaklah engkau mempersembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Mau gak kita punya komitmen mempersembahkan hidup kita menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa? Ini yang tadi alat peraga. Ini yang menjadi contoh untuk orang lain, teladan bagi orang lain, komitmen. Kalau saya berani berkata kepada istri, kepada anak mantu saya, ikuti teladan saya. Kalau saya berani berkata kepada teman-teman saya di dalam sepelayanan, ikuti teladan saya. Saya punya komitmen, saudaraku, untuk mempersembahkan hidup saya di hadapan Tuhan. Dan itu memang perlu proses dan bisa jatuh bangun. Tapi nggak apa-apa, saya tetap mau komitmen. Dan saya mau kata, Tuhan, kalau aku menyimpang daripadamu Tuhan, ampuni aku. Jangan sampai aku mempermalukan Tuhan. Dan saya mau mempersembahkan tubuh kita. Komitmennya yang harus kita ambil pun, kita hidup kita nggak bercacat. Karena kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang tidak bercacat celah. Persembahan yang betul-betul murni di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus mau bersedia melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu komitmen. Setiap komitmen yang kita pegang ini harus melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah katakan A, jangan berkompromi. Sangat disayangkan, saudaraku. Kita hanya mau melakukan apa yang Allah perintahkan kalau itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, keinginan kita. Kita hanya mau melakukan sesuai dengan keinginan dan ambisi kita. Sangat disayangkan kalau orang, hendaklah engkau hidup kudus. Aduh Tuhan, dalam satu sisi ini saya nggak bisa, ya Tuhan, maafkan ini belum bisa. Saudaraku, kita harus ambil komitmen. Berani nggak kita bertindak meninggalkan dosa? Berani nggak kita bertindak untuk kita bersama-sama dengan Yesus nanti sempurna seperti Bapa, bersama-sama dengan Yesus serupa dengan Kristus ujungnya. Dan komitmen ini, saudaraku kasih di dalam Tuhan, harus diupdate setiap hari. Oleh sebab itu doa yang benar pada saat kita berada di hadapan Bapa, itu adalah doa kita mengupdate komitmen kita. Kita mau mengupdate Tuhan, kalau hari ini saya masih belum bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki. Oke Tuhan, tolong Tuhan. Hari ini aku gagal di sini Tuhan. Aku update ya. Aku benar minta ampun. Hari ini aku akan terus berjuang semakin hari berkenan di hadapan Bapa. Dan saudaraku, ini bukan karena keselamatan, karena perbuatan baik, bukan. Karena memang sudah seharusnya kita berproses seperti itu. Sudah seharusnya. Jadi komitmen kita diupdate. Oleh sebab itu bagaimana kita mengupdate kalau kita tidak suka berdoa? Setiap kali kita berdoa, update komitmen kita. Tuhan, aku mau Tuhan. Kalau ada salah Tuhan, oke, aku mau update ini. Aku hari ini akan berubah. Terus, dan setiap hari saya percaya kita akan berubah. Yang ketiga, bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Dan kita berani berkata, sudah selesai. Yang ketiga, ini juga penting, jangan menunda. So, jangan menunda. Beberapa minggu lalu, Bapak Pendeta Indra Jeffrey menyampaikan ini. Jelas. Sabtu yang lalu, 2 minggu lalu, Gembala senior memberikan satu seminar berjudul penundaan yang membinasakan. Saudaraku, kalau kita mau menyelesaikan tugas Bapak, jangan menunda. Karena kenapa? Saya katakan waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu itu tidak pernah menunggu kita. Waktu itu akan berjalan terus. Saudara mau ngapain? Pokoknya waktu berjalan. Lakukan yuk selama masih ada kesempatan untuk merubah kodrat kita dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi.
Lakukan, jangan sampai kita menunda menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepada kita. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Aku kasih di dalam Tuhan, saya mohon. Penundaan adalah sifat manusia. Penundaan itu adalah sifat manusia, saudaraku. Tapi kita tidak bisa berkompromi dengan penundaan itu. Saya pun banyak menunda dan saya begitu sadar langsung, wah, usia saya sudah sebegini, sekarang saya menyadari saya harus berlari mengejar ini, saudaraku. Capek, tetapi saya harus berlari dan berjuang. Walaupun saya capek, saya harus kejar. Saya seringkali berkata begini dengan istri saya sudah tua ya, seharusnya nggak begini-begini, tapi saya tidak peduli sekarang. Merasa saya sudah tua, tetap semakin tua saya harus semakin mengejar ketertinggalan saya. Dan jangan pernah menunda menyelesaikan tugas. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku, jangan pernah menunda menyelesaikan tugas. Baik tugas pekerjaan kita di dunia ini, kalian, kalau saudara menjadi karyawan, sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, sebagai student, sekolah, murid, mahasiswa, suami, istri, jangan menunda. Jangan membiasakan diri kita menunda, saudaraku. Karena penundaan itu akan membinasakan. Hari ini berita firman sudah disampaikan. Siapkah kita untuk kita berubah? Siapkah kita untuk kita benar-benar mau melakukan kehendak Bapa? Siapkah kita untuk berjuang masuk ke pintu yang sesak itu? Siapkah kita, saudaraku, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita? Semua ada dalam tangan kita. Sekali lagi, saudaraku, saya hanya minta kepada saudara begini. Selama masih ada kesempatan, lakukan bagian kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya mau berkata di hadapan Bapa, kalau aku dipanggil pulang oleh Bapa, Bapa, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kita angkat pujian tadi di jalan terjal. Haleluya. Saudara, mari kita renungkan segala apa yang Tuhan Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Saya merasakan, saudaraku, apa yang Yesus lakukan itu bukan untuk kepentingan Dia, tapi Dia mengasihi kita. Dan apa yang telah dilakukan Bapa kepada manusia, karena Dia mengasihi kita, Dia ingin supaya manusia dikembalikan kepada rancangan yang semula. Dan Yesus sudah menyelesaikan tugas Bapa. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Mari saudara angkat pujian ini, katakan. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, juru selamatku. Sekali lagi katakan, di jalan terjal. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus,
Juru selamatku. Mari bangkit berdiri. Sesungguhnya sengsaramu karena dolaku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu jadikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan dosaku, agar aku tak binasa. musik angkat pujian ini, setiap kita mari bangkit dengan posisi berdiri mengangkat tangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beranikah kita pada saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, pada saat kita menghadap Bapa, beranilahkah kita berkata di hadapan Bapa, sudah selesai? Beranikah kita berkata, sudah selesai apa yang bertugas Bapa, aku lakukan ya Bapa? Beranikah kita seperti Paulus berkata, aku sudah mencapai garis akhir dengan baik, aku sudah menyelesaikan tugasku, sekarang aku melihat mahkota kemuliaan sudah disediakan bagiku. Kalau hari ini saudara masih ragu, segera berbenah. Segera berbenah dirimu. Saya pun di hadapan Tuhan sedang berbenah terus. Saya sedang mengupdate terus saudaraku. Saya terus mengupdate apa yang menjadi komitmen saya di hadapan Bapa. Aku harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Aku mau menjadi sepikiran dengan Kristus. Bagi saudara yang mau angkat tanganmu, mari angkat tangan kita di hadapan Bapa. Fasilitas yang Bapa berikan, Roh Kudus itu yang menuntun dan memimpin dan beri kekuatan dan penghiburan bagi kita. Jangan sia-siakan, jangan manipulasi fasilitas yang Bapa berikan. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Angkat tanganmu, Bapa, Kau yang melihat tangan-tangan yang terangkat. Termasuk aku ya Bapa, aku mau hanya berkata kepada Bapa, kalau kelak aku nanti ketemu dengan Bapa, aku mau berkata, sudah selesai Bapa tugasku. Oleh sebab itu mulai dari sekarang saat ini Bapa, aku mau terus berjuang terus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Aku terus mau berjuang terus untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Aku mau masuk bersama-sama dengan Tuhan, memimpin di langit baru dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan yang mulia Tuhanku, Rajaku, Yesus Tuhan Raja kami. Bapa, kerinduan kami pada saat kami menghadap Bapa, Bapa akan berkata, mari sabaslah hambaku yang setia. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sekali lagi renungkan kata-kata ini. Sesungguhnya ikuti jejak-jejak Yesus, ikuti Dia. Mulai hari ini mari saudaraku, masuk, berjuang masuk dalam pintu yang sesak itu, sehingga kita bisa berkata kepada Bapa, sudah selesai.
Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti dan anggur di kedua tangan kita. Mari kita renungkan segala apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena Bapa mengutusnya. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukannya. Tuhan Yesus tahu pengutusan Bapa itu ada tugas dan misi yang penting bagi umat manusia. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, aku komitmen mau melakukan itu. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan Tuhanku yang mulia Yesus, begitu banyak mengalami sengsara dan penderitaan. Tapi dia berkomitmen untuk melakukan itu, menyelesaikan tugas Bapa. Bahkan pada malam sebelum ia diserahkan, dia mengambil roti dan cawan. Dan ini menandakan, memberitakan dan mengatakan, menceritakan kepada murid-muridnya, aku akan menderita. Pada saat malam dia ditangkap di Taman Getsemani, penderitaan yang harus dia tanggung begitu berat. Dia berlutut menangis dan berdoa di hadapan Bapa. Bahkan peluhnya keluar seperti menjadi darah. Dan berkata kepada Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini ya Bapa. Tapi karena Tuhan Yesus ingat akan tugas Bapa yang mengasihi manusia, dia ingat kepada manusia yang sangat dikasihi oleh Bapa untuk diselamatkan, maka dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudaraku yang kekasih, renungkan ini yuk. Ayo kita renungkan sungguh-sungguh. Kematian Yesus itu berdampak bagi kita supaya kita diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Bapa, ampuni kami kalau kami seringkali meleset daripada tujuan Bapa. Sebentar kami memasuki perjamuan kudus Bapa, biarlah roti anggur ini mengingatkan kami akan tubuh dan darah-Mu. Kamu akan sungguh-sungguh masuk dalam perjamuan kudus Bapa. Kami mau hidup menyenangkan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Bapa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa, maka kami diselamatkan. Aku pun mau berkata Bapa, pada akhirnya sudah selesai. Sesungguhnya sengsaramu karena dolahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Angkat roti di tangan kanan setinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus yang mulia, aku percaya bahwa roti yang aku pecah
makan ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu. Biarlah Tuhan Yesus hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan aku mau mengikuti jejak-jejak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sekali lagi, sesungguhnya kengsaramu karena salahku. Sesungguhnya Makasih Tuhan Yesus, karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari angkat anggur cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Aku percaya ya Tuhan Yesus yang mulia dan agung, bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah-Mu. Melalui darah-Mu ini memeteraikan aku, memeteraikan perjanjian antara aku dan Tuhan Yesus. Dan sekarang ini aku percaya melalui darah-Mu ini aku terus berproses menjadi serupa dengan Kristus. Aku siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bersyukur Bapa untuk perjamuan kudus ini. Bersyukur ya Bapa untuk pertemuan raya GSKI Kana pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami mau melakukan tugas yang Bapa percayakan kepada kami. Kami siap Tuhan melakukan apapun yang Bapa perintahkan bagi kami. Dan kami mengangkat tangan kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah kasih karunia, kemurahan dan kebaikan yang daripada Allah Bapa, kemurahan dan anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan raya Jumat Agung sudah selesai, saudara. Kita akan ketemu lagi pada hari Minggu tanggal 4 April. Saudaraku, siapkan hati juga untuk kembali menerima perjamuan kudus. Kita akan merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kita semua diberkati dan siap menjadi berkat dan siap menyelesaikan tugas yang Bapa berikan pada kita. Haleluya. Amin. Shalom.